Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menyampaikan terkait tata cara penyampaian laporan tahunan untuk BUMDes yang tidak aktif atau yang vakum. Jadi ada dua bagian yang akan kita bahas. Pertama, kita membahas dulu kenapa hal itu perlu dilakukan. Kemudian juga nanti kita membahas teknis bagaimana cara menyampaikannya. Baik, langsung saja. Pertama, kenapa laporan tahunan BUMDes yang tidak aktif itu perlu dilakukan? Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparatur pengawas intern pemerintah atau APIP itu perlu mengetahui perkembangan BUMDes setiap wilayah ya, dan setiap periode. Jadi untuk mendapatkan data tersebut tentu harus ada input dari sumber datanya langsung, atau kita sebut dengan data primer, bukan data yang didapat dari pihak lain atau data sekunder ya, misalnya dari kecamatan, pendamping desa atau unsur lain ya. Jadi memang data tersebut memang harus langsung dari desa yang bersangkutan gitu ya. Dan data tersebut tentunya penting ya untuk mengevaluasi bagaimana program pengembangan dan pembinaan BUMDes yang berjalan, serta juga untuk menentukan program pembinaan BUMDes di masa yang akan datang. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, bahwasanya kondisi seperti itu kan akan menjadi pertanyaan, lalu siapa yang menyusunnya? Nah, yang menyusunnya tentu adalah unsur di BUMDes yang masih ada. Kalau kita lihat pelaksana tidak ada, pengawas tidak ada, berarti yang masih tersisa adalah ex officio penasehatnya. Dalam hal ini tentunya adalah kepala desa, karena di setiap desa nggak mungkin kepala desanya tidak ada. Maka kepala desa yang bertanggung jawab atau berperan untuk menyusun laporan tahunan BUMDes. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, bagaimana cara menyampaikan laporannya? Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kami pernah melakukan kegiatan monitoring pada BUMDes yang tidak aktif. Jadi kejadiannya ketika kita mengumpulkan kepala desa ya, karena kan nggak mungkin kita undang pengurus yang sudah keluar gitu ya. Jadi ada salah seorang kepala desa yang menyampaikan cerita kondisi BUMDesnya, berapa penyertaan modal yang pernah diberikan, kemudian kondisinya bagaimana, serta sisa aset yang ditinggalkan apa gitu ya. Jadi kemudian beliau menyampaikan kebingungan gimana cara menyusun laporannya. Jadi kita tanggapi sederhana bahwasanya baru saja Bapak telah membuat laporan, cuman laporan tersebut baru secara lisan, belum secara tertulis. Nah, memang yang dibutuhkan itu adalah laporan tertulis ya, karena laporan yang bisa dianggap sebagai resmi itu ya memang tertulis gitu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya sebetulnya bentuknya seperti apa gitu ya. Kalau bentuk laporan tahunan itu sebetulnya kalau kita lihat di rujukannya ada di Permendes 3 tahun 2021. Bapak Ibu bisa lihat di bagian lampiran, itu lengkap kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban, kemudian program kerja dan seterusnya. Jadi itu kalau mau lihat standarnya di situ, cuman mungkin Bapak Ibu jangan sampai terpaku atau menjadi halangan ya ketika akan menyusun laporan. Pada prinsipnya Bapak Ibu memiliki itikat dulu, memiliki inisiatif dulu untuk membuat laporan. Menyampaikan tadi kondisi BUMDes di desanya tidak aktif, kemudian sisa asetnya sekian, kemudian kondisinya sekian, seperti apa gitu. Jadi laporkan secara tertulis. Ya, andaikan mungkin apa yang Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu susun itu belum sesuai standar, itu bagian dari proses dalam rangka pengembangan ke yang lebih baik. Jadi mungkin intinya ada laporan tertulis dulu ya, nanti untuk perbaikan dan seterusnya itu sambil berjalan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita membutuhkan sebetulnya apa sih dari laporan itu. Tentu yang kita laporkan kan tadi ya, selain kondisi ada dua hal lagi. Yang pertama adalah penyertaan modal, dan yang ketiga adalah aset yang tersisa, atau penyertaan atau perubahan modal akhir atau perubahan ekuitas. Jadi tiga hal ini data yang diperlukan. Pertama, kita perlu tahu dulu, kita perlu petakan mana sih BUMDes yang aktif, mana yang tidak. Yang kedua, kita perlu ketahui mana berapa penyertaan modal yang pernah diberikan ke BUMDes ya. Itu karena kan kekayaan desa yang dipisahkan. Modal itu adalah kekayaan desa yang dipisahkan. Maka setiap penyertaan modal yang ke BUMDes itu harus tercatat. Itu harus dilihat di laporan itu, nanti ada di namanya laporan neraca. Posisinya sebelah kanan. Yang kedua adalah sisa aset. Sisa aset itu adalah residu atau hasil dari kegiatan sebelumnya. Entah itu bisa berupa barang, bisa berupa bukan barang ya, misalnya pinjaman, kemudian juga persediaan barang dan seterusnya. Jadi itu yang nanti akan dihitung secara nominal
berapapun jumlahnya yang dilaporkan. Ya sama kayak pejabat atau apa namanya orang yang harus menyampaikan laporan kekayaan. Jadi BUMDes setiap tahun harus menyampaikan laporan kekayaan. Jadi sebagai gambaran gini, ada satu kondisi BUMDes yang dia memiliki unit usaha peternakan. Dia punya kambing misalnya 20 ekor. Kemudian ada juga BUMDes yang punya usaha minimarket. Dia punya banyak persediaan dagang di situ. Suatu ketika pengurusnya mundur atau pergi gitu ya, sehingga tidak aktif. Pertanyaannya ini kan status dan juga pertanggungjawaban barangnya bagaimana ini. Nah, itu kan perlu dilaporkan. Jangan sampai ketika nanti dijual atau kondisinya misalnya hilang, itu nggak ada yang bertanggung jawab. Maka harus dilaporkan setiap periodik ya, setiap tahun. Apakah itu dijual dulu, kemudian masukkan ke rekening, setelah itu kita bekukan sementara, atau seperti apa. Nah, itu makanya dilaporkan setiap tahun. Jangan sampai uang tersebut kemudian tidak ada kejelasan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagi BUMDes yang aktif mungkin juga pertanyaan, apakah kalau di 1 tahun itu tidak ada penyertaan modal harus membuat laporan tahunan juga? Ya tentu saja, karena ini kan sifatnya mengetahui perkembangan. Karena modal itu bukan bantuan operasional, tetapi kekayaan yang harus dikembangkan. Maka harus dilakukan pelaporan setiap periodik minimal 1 tahun sekali. Karena tujuan dari itu pertama adalah untuk mengamankan aset. Yang kedua, ini untuk mempermudah ketika membuat kepengurusan BUMDes yang baru. Sehingga kepengurusan BUMDes yang baru itu nanti tinggal meneruskan BUMDes yang sebelumnya. Karena satu desa itu kan satu BUMDes. Dan modal awal dari pengurusan yang baru adalah sisa dari aset BUMDes sebelumnya. Gitu ya. Jadi untuk mempermudah. Kemudian nanti kita akan menyampaikan juga tata caranya. Kemudian kita akan tampilkan juga bagaimana bagaimana contoh dari laporan tahunan BUMDes yang sudah ada gitu ya. Jadi sebelum itu Bapak Ibu perlu kita sampaikan, sebaiknya sebelum menyusun itu Bapak Ibu perlu membuka arsip laporan di tahun sebelumnya. Karena bisa jadi itu menjadi untuk mempermudah ya. Karena kita tinggal mengganti tahunnya. Kan seperti itu. Kemudian kalaupun data itu tidak ada karena mungkin BUMDesnya belum bisa membuat pembukuan, ya minimal Bapak Ibu tinggal inventaris saja berapa sih penyertaan modal, riwayat penyertaan modal yang pernah diberikan, itu kita laporkan. Yang kedua, sisa asetnya kita inventaris, apa saja yang tersisa itu kita kumpulkan. Nah, itu dua hal itu ya yang kita akan buat di laporan keuangan. Gitu ya. Jadi kita akan tampilkan contoh LPJ atau laporan tahunan bagi BUMDes yang tidak aktif ya. Pertama, halaman pertama adalah lembar pengesahan ya. Ini nanti untuk direktur atau untuk pengawas ini dikosongkan ya, karena nggak ada strukturnya, hanya penasehat. Berarti yang mengisi adalah kepala desa. Silakan disahkan desa apa, tanggal berapa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sampaikan ikhtisar. Ikhtisar itu gambaran ringkas ya. Sejak kapan itu BUMDes itu tidak aktif, kemudian yang disampaikan data keuangannya. Ada dua hal yang Bapak Ibu perlu sampaikan. Pertama, riwayat penyertaan modal. Yang kedua adalah sisa asetnya. Nah, kalau riwayat penyertaan modal tinggal lihat aja, dilacak tahun berapa, kemudian diberikan penyertaan modal berapa. Itu sangat mudah ya, bisa dilihat di Siskudes dan seterusnya. Yang kedua, sisa aset. Ya, sisa aset itu adalah kekayaan yang bisa kita ukur dengan nominal ya baik itu aset yang tetap, aset yang berjalan dan seterusnya. Kalau yang aset berjalan misalnya kas ya, kas ini nilainya berapa, misalnya 3 juta sekian atau berapa, kemudian sebaiknya dimasukkan ke rekening ya, sehingga untuk mempermudah posisi keuangan itu ada di mana. Yang kedua, aset yang misalnya pinjaman ini untuk berapa orang, kemudian tunggakannya berapa. Itu kan kekayaan, suatu saat bisa ditagih atau barangkali ada setoran, itu bisa menjadi aset yang baru. Atau bisa juga misalnya persediaan dagang yang mungkin barang tersebut hasil dari kegiatan sebelumnya yang masih ada, ya kita tinggal lihat nominalnya berapa. Kemudian inventaris nih. Inventaris itu barang yang nilai pakainya lebih dari 2 tahun ya. Itu ada berapa, itu tinggal dirinci, nanti kita total dengan harga perolehan, sehingga nanti kita ketemu nilai
nilai akumulasinya, masukkan di sini. Kemudian disimpulkan bahwa akumulasi penyertaan modal berapa, kemudian sisa aset berapa. Ya, itu sangat mudah ya saya kira teman-teman. Bagi Bapak Ibu Kepala Desa, insya Allah hal ini bukan hal yang sulit. Kemudian sampaikan laporan manajemen ya direktur, ya sampaikan saat ini tidak ada kepengurusan BUMDes, sehingga penyusunan laporan tahunan dibuat oleh Kepala Desa sebagai ex officio penasehat ya, maaf ini salah, sebagai ex officio penasehat. Laporan pengawas tidak ada kepengurusan. Visi misi saya kira Bapak Ibu sudah ada BUMDesnya, kalau tidak ada ya silahkan dikosongkan. Kemudian struktur organisasi ya otomatis karena nggak ada, kita kosongkan. Ya, kemudian struktur penyertaan modal tadi. Jadi penyertaan modal yang baik itu sumber dari dana desa, dari provinsi, itu masuknya di penyertaan modal desa. Kemudian kalau misalnya sumber penyertaan modal masyarakat, misalnya dulu ada transformasi dari apa namanya itu badan kredit desa misalnya berapa dan seterusnya. Kemudian legalitas ya, perdesnya perdes pendirian ya Bapak Ibu, kemudian SK pengurus dikosongkan. Kalau BUMDesnya ada badan hukum silakan dilengkapi. Gitu. Kemudian kinerja ya, karena nggak ada kegiatan ya kita kosongkan. Kemudian kondisi unitnya bagaimana ini ya, kita jelaskan saja di kualitatif. Permasalahan, potensi, dan strategi Bapak Ibu bisa kosongkan. Nah, ini laporan keuangannya. Nah, ini kurang lebih di neraca seperti ini Pak. Tadi kan ada penyertaan modal 100.000 nih. Nah, ini 100.000, kemudian asetnya berupa kas, kemudian pinjaman dan juga inventaris, nilainya 38. Logikanya kalau uang dikasih uang 100 juta, sekarang tinggal 38 kan berarti usahanya rugi. Nah, ruginya berapa tinggal lihat, selisihnya adalah 62. Kita kasih nilai minus sehingga neracanya akan balance 38. Pendapatannya laba ruginya kosong ya karena tidak ada kegiatan. Laporan arus kasnya adalah sisa kas ya. Nah, kemudian perubahan modal tinggal kurangi saja, serat penyertaan modal dikurangi rugi ditahan, sehingga modal akhir ini adalah sisa aset. Itu yang nanti menjadi modal awal bagi kepengurusan yang baru. Ini akan mempermudah dan juga memperjelas gitu ya. Nah, ini tinggal dirinci saja Pak. Ini ada Excelnya, nanti Bapak Ibu tinggal input di sini tahun berapa, sumbernya apa, nilainya berapa. Ini akan otomatis terintegrasi. Kemudian rincian laba rugi ditahan, ya kita kalau ada datanya syukur ya dirinci tiap tahun ruginya berapa. Kalau tidak ada ya wis kita akumulasi saja satu periode ini gitu ya. Nilainya berapa. Kemudian yang terakhir ini masukkan saja data inventarisnya, kemudian tanggal beli atau minimal bulannya lah ya. Bulan berapa, tahun berapa, jumlahnya berapa unit atau berapa buah. Nilai perolehan itu nilai beli. Ya, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu input nanti ada rumusnya. Ya, misalnya kita tentuin tiap barang ini waktu ekonomisnya berapa, sudah dipakai berapa tahun. Itu nanti nilai bukunya akan menyesuaikan. Ya, kemudian yang terakhir ini berarti kalau simpan pinjam harus ada data dari peminjam, ini bukan nasabah, sudah peminjam. Ya, nanti kita lihat alokasi pinjam kemudian sudah mengembalikan berapa, tunggakannya berapa, sehingga ketika diakumulasikan itu adalah aset dari BUMDes yang baru. Nah, ini untuk yang seperti ini saja sudah cukup Bapak Ibu ya, karena ini sudah menggambarkan kondisi BUMDes yang tidak aktif, sehingga kita bisa mempermudah ketika nanti dibentuk kepengurusan yang baru gitu ya. Barangkali itu nanti silakan untuk yang file ini bisa kita letakkan di kolom deskripsi, dan juga Excelnya silakan di download ya, bisa di akses gitu ya. Ya, ini untuk proses di Excel, Bapak Ibu silahkan buka, nanti tinggal input pertama di rincian penyertaan modal, tahunnya, kemudian sumber dananya, misalnya dari dana desa, nilainya berapa, tiap tahun kita masukkan ya. Kemudian nanti secara otomatis nilainya akan terakumulasi ya, kita masukkan misalnya bantuan keuangan provinsi 20 juta, nah, kita masukkan sehingga totalnya 100. Kita lihat di laporan muncul angka 100 otomatis. Ini tugas yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya sisa aset kita masukkan kas ya. Misalnya kasnya di sini 3 juta. Nah, nanti silakan masukkan di lewatnya buku kas, tidak langsung ke sini. Masukkan di saldo awal berarti tahun 2025 ya. Kita masukkan angka 3 juta. Nah, silakan sesuaikan sendiri. Maka otomatis di kas muncul 3 juta. Selanjutnya adalah saldo pinjaman ya, dari 10 orang.
Ya, silahkan di input nama peminjam ya, ini bukan nasabah. Kita masukkan nama-namanya. Jadi ini adalah pinjaman yang pernah digulirkan atas program yang dilakukan. Nanti di input nama peminjam, kemudian alokasi pinjamnya berapa, ya silahkan di input. Nanti tinggal kita masukkan saja semuanya Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Yang punya 30 nasabah masukkan semuanya, kalau kurang tinggal tambahkan baris. Kemudian sudah mengembalikan berapa, maka kita akan ketemu yang namanya pokok ya. Pokoknya jumlah realisasi dan pokok itu sama dengan pinjaman. Nah itu yang nanti bisa menjadi aset bagi BUMDes. Nah, kita persingkat ini karena contoh ya. Jadi totalnya itu adalah 20 juta. Kita ketemu. Pokoknya seperti itu. Kemudian inventaris, ini kalau di keterangan ada 3 item ya, kita masukkan sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya laptop, tanggal beli berapa, silahkan input. Kemudian berapa unit atau berapa buah. Nah ini kita masukkan nilai perolehan. Kalau Bapak Ibu masih bingung waktu ekonomis dan masa pakai, kita kosongkan saja. Jadi kalau Bapak Ibu input nanti otomatis akan dihitung nilai penyusutannya sampai tahun pembukuan. Misalnya belinya tahun berapa, itu sudah menyusut berapa tahunnya. Karena ini contoh ya, kita masukkan saja yang penting barang-barangnya sesuai dengan nilai yang diperoleh. Misalnya ini laptop, printer, kita beli dengan harga 5 juta, 2 juta. Kemudian mesin molen misalnya nilainya 8 juta. Jadi harusnya kita tentuin waktu ekonomisnya berapa tahun, tapi karena ini contoh sekali lagi ya, kita skip saja. Pokoknya nilai totalnya adalah 15 juta. Nah, itu adalah barang-barang yang dimiliki oleh BUMDes-nya. Kemudian kita lihat di sini ada keseimbangan ya, neraca pasifannya 100, kemudian aktifannya 100. Artinya secara logika kalau ada uang modal 100 juta kemudian tinggal 38 kan berarti ada kerugian ya. Ini kita masukkan dulu dua hal ini ya, penyertaan modal 100, sisa asetnya 38. Kita laporkan seperti itu. Nah, untuk menyeimbangkan neraca ini Bapak tinggal lihat selisihnya saja. Kalau aktifannya lebih kecil berarti ada nilai minus ya. Kita masukkan di laba rugi ditahan. Berarti karena kalau ada datanya masukkan datanya, kalau nggak ada kita pakai akumulasi saja dari tahun awal sampai terakhir. Ya, misalnya sampai 2023 mestinya. Kemudian nilainya adalah tadi kan berarti 100 dikurangi 38 berarti 62. Maka kasih nilai minus 62 juta. 62 juta sehingga nanti kalau kita enter di laporan keuangan akan balance ya. Kita lihat di sini laporan neracanya sudah seimbang 3838. Nah, pendapatannya kita isi unitnya ya. Unitnya kita masuk ke dashboard saja. Kita input unitnya tadi kan ada pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua ada simpan pinjam. Yang ketiga ada penjualan sembako ya misalnya gitu. Jadi 3 unit ini tidak berjalan ya. Oke, kita masukkan lagi. Ya betul, penjualan sembako. Nah, ini untuk menambahkan di bagian lampiran ya. Karena laporan keuangannya ini kan agar lebih akurat kita pakai Excel. Ini tidak ada pemasukan, tidak ada pengeluaran, artinya BUMDes-nya dalam kondisi vakum, tidak aktif ya. Tapi yang jelas ini ada laporan sisa asetnya ada 38 juta. Inilah yang menjadi nanti modal awal di pengurusan yang baru. Nanti untuk tanda tangan di sini kita kosongkan saja kecuali penasehat. Ya, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.